Sekarang semua orang pengen bekerja, cita-citanya jadi PNS. Karena tidak ada lapangan pekerjaan yang lain. Ke istana yuk, ini ada ini nih. Dipanggil ke istana misalnya gini. Waduh! Dulu saya ngantor tuh nggak pernah pakai kemeja. Kaos oblong terus, jeans gitu. Nggak ada malah celana, orang bilang celana kain tuh nggak ada gitu kan. Halo Bang Andre. Halo, ya. Apa kabar? Siap, aku sehat Bang. Bang Andre gimana kabar? Sama-sama Sehat Bang? sehat. Alhamdulillah, siap. Ngomongin soal Bang Andre Opa, ini kenapa sih Bang kok dipanggilnya Opa gitu Bang? Ini adalah pertanyaan yang 1160 sekian. Oh, siap. Enggak, jadi memang banyak yang nanya gitu. Dulu awalnya waktu saya kan jurnalis musik gitu. Dengan teman-teman di lapangan ya, ngumpul-ngumpul, ada beberapa nama Andre gitu kan. Jadi ada yang dipanggil Andre siapa. Oh ini Andre, Opa aja karena yang paling tua karena di antara teman-teman. Ya udah awalnya males banget dipanggil Opa kan gitu. Tapi mungkin gampang dan ada yang bilang itu nama rezeki lu. Jadi akhirnya semua orang panggil Opa. Siap. Ya udahlah saya menjadi biasa dengan nickname itu ya. Sudah Opa, kadang-kadang sekarang kenalan. Siap. Opa. Oh, berarti aku manggilnya Bang Opa nih ya? Iya. Siap Bang Opa. Itu, siap. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin Bang Andre Opa, mungkin ada juga yang belum kenal sama Bang Andre Opa. Mungkin ada yang nanya siapa sih Bang atau Andre Opa ini gitu ya kan. Mungkin beberapa ada yang kenal lekat dengan dunia industri kreatif gitu ya kan, sampai industri musik gitu loh. Ini gimana nih Bang cerita? Tadi sempat di-spill sih aktif di jurnalis musik, tapi mungkin cerita lengkapnya gimana nih Bang? Jadi memang awalnya berangkat dari jurnalis musik. Pada dasarnya saya suka musik dari dulu lah, dari zaman sekolah dulu udah suka musik. Cita-cita pengen jadi penyanyi, pengen jadi anak band, tapi nggak kesampaian. Akhirnya ya karena juga suka menulis, jadi wartawan ya milihlah wartawan musik gitu. Dimulainya dari situ. Saya pernah jadi pemimpin redaksi majalah Trax waktu itu. Lumayan 10 tahun, 2005 sampai 2015. Sebelumnya juga di majalah Poster. Jadi memang hubungannya dengan musik. Wah, berarti wawasan musiknya, terus circle tongkrongan pemusik-pemusiknya udah nggak diraguin lagi Bang Opa ya. Tentulah pasti banyak kenal teman-teman musik ya di era itulah katakanlah. Di era itu, siap Bang. Nah, terakhir kalau nggak salah juga Bang Opa aktif juga di Papri Bang ya? Iya. Nah, bisa nggak nih Bang, Papri ini apa sih Bang sebenarnya? Papri itu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Satu organisasi profesi penyanyi, pemusik, dan pencipta lagu itu resmi gitu. Dan saya di Papri itu jadi salah satu ketua bidang hubungan antar lembaga. Ketua umum kita saat ini Pak Tony Wenas itu Presidir Freeport. Periode sebelumnya ketua umumnya Pak Hendro Priyono, sebelumnya lagi Pak Tantowi Yahya. Wow. Jadi itu orang-orang musik yang orang penting semua. Orang penting semua Bang ya. Di kepengurusan sekarang ya ada ketua bidangnya ada Once Mekel, ada Andre Hanusa, gitu, dan lain-lain teman-teman musisi banyak. Berarti otomatis kenal dan dekat sama musisi-musisi hebat nih Bang ya? Iya, begitu ya. Mulai dari waktu jadi wartawan kan awal-awalnya kita harus wawancara, suka ketemu, jadinya jadi akrab dan bikin macam-macam event lah bersama. Siap. Gitu. Ada cerita seru nggak nih Bang terkait dekat sama musisi-musisi hebat ini? Mungkin ada pengalaman yang mau di-share gitu? Ada, banyak sih sebetulnya, tapi yang paling berkesan adalah mereka itu kan artis-artis top yang kalau kita bicara mau ngundang untuk konser itu bayarnya pasti mahal. Iya. Tapi saya bersama beberapa teman waktu itu ada Mas Adib Hidayat dari Rolling Stone waktu itu ya, sama Abdi Sleng, kita suka bikin konser amal. Wow. Konser amal beberapa kali kegiatan. Kalau ada bencana alam dan lain-lain kita bikin, dan semua penyanyi-penyanyi top itu kumpul, dan ya namanya konser amal ya semuanya free, dan mereka ya saya salut itu akrab dan nggak ada yang mikirin, ya semuanya tergerak untuk melakukan sesuatu. Itu yang berkesan buat teman-teman musisi ini. Siap Bang. Bicara soal konser ini juga ada hal yang menarik juga nih Bang ya. 2014 Bang Opa itu jadi salah satu orang penting di acara konser Salam Dua Jari kampanye pemenangan Jokowi JK waktu itu.
Bisa Iya. diceritain nggak nih Bang? Kan udah Jadi itu entry pintu masuk untuk ke dunia politik sebetulnya tanpa disadari. Akhirnya bergaul dengan ya, kenal Pak Jokowi gitu kan. Terus banyak kenal menteri-menteri. Jadi akhirnya ya dengan sendirinya tergiring masuk ke arena itu, ke arena politik walaupun tipis-tipis gitu. Siap. Akhirnya sampai 2019 saya sempat bahkan jadi caleg. 2019. 19. Iya. Udah mulai testing water ya. Iya, gitu. Belajar-belajar, Belajar-belajar ada ya. ketertarikan. Ya, seperti itu. Oke, 2019 maju caleg. What the next dong kalau gitu? Kayaknya denger-denger kayaknya udah mau mulai serius nih maju di salah satu tempat. Kalau itu bagian dari perjuangan pribadi untuk ingin membangun daerah. Bener berarti ini Bang mau maju di Minahasa Bang, bener ya? Rencananya mau maju untuk jadi bupati di Minahasa. Apa yang memotivasi ini Bang? Ya, sebagai orang daerah, orang Minahasa asli, ya melihat daerah kita, ya ada keinginan besar untuk gregetan nih pengen diginiin kan bisa, diginiin ini harusnya lebih begini lagi gitu loh. Tanpa mengurangi rasa hormat pemimpin-pemimpin sebelumnya, tapi bolehlah kalau saya berpendapat pribadi bahwa kayaknya harusnya lebih dari ini deh. Apalagi saya punya link nasional yang tahu bisa berhubungan dengan menteri ini, saya rasa harusnya kita bisa bikin Minahasa itu lebih baik lagi dari sekarang. Gitu, makanya tergeraknya di situ. Oke. Jadi yang menarik dari Minahasa ini apa yang menurut Abang kayak ini harusnya bisa nih? Apa yang potensial menurut Abang bisa dikembangin sih sebenarnya? Yang paling yang terlihat sih, saya pernah bekerja sama dengan tim staf khusus Menteri Pariwisata waktu itu, Pak Arif Yahya. Jadi saya punya ketertarikan dengan pariwisata juga, dan setelah di dalam itu lebih belajar banyak, tahu dan melihat di Minahasa itu ada Danau Tondano. Ya, Danau Tondano dengan segala ekosistemnya, dan itu belum diapa-apain. Padahal itu sangat berpotensi menjadi destinasi wisata dunia bahkan. Wow. Iya. Karena cuma ya itu yang mendorong saya, salah satu adalah kalau ke Danau Tondano kok hotel aja nggak ada gitu loh. Jadi bagaimana kita mau menarik turis, bagaimana kita menarik orang lain datang ke situ, ya kita aja nggak punya hotel gitu loh. Terus suruh gimana kan? Nggak ada tanggung jawab juga kita sebagai orang di daerah, mau suruh datangin orang suruh datang orang tapi tidak ada tempat menginap. Nah, itu salah satu hal kecil. Dan banyak yang bisa dilakukan di danau. Kita lihat misalnya Danau Toba atau danau, bahkan apalagi kalau kita lihat ke luar negeri, danau yang di Swiss misalnya atau di manalah, kan dikelola dengan baik sebagai tempat pariwisata. Gitu. Kan rumus pariwisata itu 3A, itu saya sering dengar dari Pak Menteri. Siap. Iya. Amenity harus ada, hotel, restoran dan lain-lain kan. Terus akses itu pemerintah harus membantu untuk bangun akses jalan dan lain-lain ke tempat tujuan destinasi wisata. Dan yang terakhir aksi, harus ada atraksi. Aksi dan atraksi itu dibuat di tempat itu untuk menarik pengunjung. Nah sekarang dengan keadaan Danau Tondano seperti itu ya kita nggak bisa bikin apa-apa gitu loh. Itu. Siap. Nah itu nanti yang mau dibuat. Itu yang mau dibuat. Tapi sebelum ke sana pasti kan ada perjuangan yang harus dilalui nih sama Bang Andre kan. Sama Bang Opa tadi ya panggilnya. Iya. Sama Bang Opa. Nah berarti kan udah mulai ngelihat nih Bang konstelasi politik di Minahasa nih. Menurut Bang Opa gimana nih untuk situasi saat ini? Menarik. Dalam konteks kalau bicara konstelasi politik, ya tentu ada hal yang berat. Ada kita terjun ke dunia politik itu, apalagi punya keinginan untuk memimpin daerah gitu, ya pasti tantangannya berat. Tentunya beratnya itu adalah karena harus berhubungan dengan partai politik. Kan sistem politik kita itu mau jadi kepala daerah harus lewat partai. Nah itu kita juga harus menjadi anggota partai, berbaik-baik dengan partai untuk mendapat dukungan gitu, untuk mendapat kursi, mendapat jalan gitu kan. Siap. Begitu. Berarti sekarang udah jadi anggota partai nih Bang ya? Iya, mau nggak mau harus mau nggak mau itu. Ya. Oke. Gitu. Dan rencana maju berarti dari partai udah mendaftarkan diri? Saat ini saya sudah mendaftar dengan Partai Gerindra. Gerindra, Iya. Oke, menarik ini. Kenapa Gerindra?
perpolitikan terakhir ini 2024 ini kan saya ikut mendukung Pak Prabowo dan Gibran ya. Tegak lurus ke Pak Jokowi dan tentunya karena Pak Prabowo menjadi presiden ya saya harus ya karena ada kedekatan dengan itu, sejalan dengan itu ya saya mau nggak mau harus ke Gerindra karena ya butuh endorse politik juga. Dan satu hal lagi di Kabupaten Minahasa itu Gerindra bisa mengusung sendiri karena punya 8 kursi gitu. Cukup kursinya untuk ya, dan di sana lawan terberat itu kalau dikatakan lawan lah ya tapi kan nggak ada yang abadi di PDIP memang karena punya 18 atau 19 kursi lah. Oke. Walaupun Gerindra bisa ngusung sendiri tapi apa yang bakal dilakukan? Apa cukup dengan Gerindra atau mau coba menggalang kekuatan politik dari partai yang lain gitu, Bang? Tentunya harus. Saya berharap seperti itu. Tapi ini kan bisa kerja saya dan kerja partai juga ya tentunya untuk menjaring koalisi bersama-sama. Dan saya berharap sekali bahwa koalisi Kim di pusat itu bisa sampai ke daerah terjadi hal yang sama. Berarti kan kita harus sowan ke Golkar, ke PSI, itu ke ya partai-partai yang lain juga yang ada di koalisi. Tapi tidak sebatas itu, bisa jadi juga ada partai lain yang memang bisa diajak koalisi kan, why not, misalnya Nasdem gitu. Kalau bisa koalisi sama PDIP, why not, Bang? Ya, why not juga, kan nggak ada masalah sebetulnya ada kan. masalah, Tapi ya pada saat ini saya sudah mendaftar di Gerindra. Di Gerindra, iya. Koalisi bisa dengan siapa aja sebetulnya. Bisa dengan siapa aja. Apa sih ini, Bang, lika-likunya nih, Bang? Tentu ini juga proses yang unik kan, mendaftar lewat Gerindra dan ngebangun satu koalisi untuk bertarung gitu. Unik sih memang karena ini hal baru buat saya sebetulnya. Walaupun sudah mulai dari 2014 bergaul dengan kehidupan politik, tapi benar-benar terjun kan baru kali ini. Dan dan ya menariknya itu ya, salah satu bagaimana kita berstrategi untuk seperti ini masuk ke Gerindra kan. Karena ya kalau bicara saat ini kan belum sampai ke misalnya mendapatkan SK atau apalagi kalau sampai ke pendaftaran resmi KPU bulan Agustus, belum sampai ke sana kan, masih ada proses lagi. Jadi ini pun masih banyak lika-likunya gitu. Tapi paling enggak langkah pertama sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya. Oke, siap-siap, Bang. Ya tadi juga sempat nyinggung soal sosok Prabowo, Bang ya. Nah, itu juga mungkin yang jadi, kalau yang saya tangkap itu juga menjadi salah satu alasan kenapa maju lewat Gerindra. Berarti nggak salah dong kalau aku nanya soal sosok Prabowo di mata Bang Opa, khususnya yang bakal maju di Minahasa. Dan seberapa kuat sosok ini, kalau misalkan tadi juga disinggung soal endorsement. Ya, endorsement politik itu penting. Jadi sosok Prabowo ini ya tentunya sangat kuat untuk menendorse. Apalagi di Minahasa, Prabowo itu kan ada setengah darah Minahasa. Ibunya kan orang Minahasa. Betul. Dan Pilpres kemarin di Sulawesi Utara itu 77% Pak Prabowo menghasilkan suara. Termasuk di Minahasa juga hampir sama, sekitar presentasi seperti itu. Jadi ya why not? Dan ya memang ada kedekatan seperti itu, kedekatan politik ke arah sana ya, ke Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi gitu. Dan ini menjadi satu poin penting sebagai apa ya, keuntungan katakanlah mendapat endorse itu. Tapi kan saya tidak bisa bilang bahwa, gue udah dapat endorse gitu kan. Tetap kita harus sowan, harus ini sampai dengan dapat SK ya kan, hal seperti itu harus dilakukan. Ya itulah pakai politik ya harus dilakukan gitu. Ternyata seperti itu. Jadi gimana, Bang? Udah mulai kerasa asik gak nih, Bang, di politik praktis? Dan gimana? Rasanya beda dong sama dunia sebelumnya? Ya beda banget lah. Beda banget ya. Tapi mungkin pengalaman di dunia entertain ya kita bawa fun aja walaupun ini politik. Tapi ya memang ini harus jalan, kita harus berstrategi. Ya namanya itu orang bilang kan istilahnya berpolitik. Kita harus bisa berstrategi untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan banyak orang kan gitu. Siap, Bang. Udah kayak politisi belum nih ngomong. Bungkus sih, udah keren banget sih.
Nah makanya kalau bicara soal mental politisi gitu Bang ya, tadi kan udah cocok belum katanya gitu kan, ini kan bicara ngomong mental politisi gitu kan. Nah tentu kan Bang Opa yang lama tadi ya di dunia jurnalis, di industri musik, di dunia yang tentu ya dunia industri kreatif gitu ya kan. Tentu ketika misalkan jadi seorang politisi atau nanti mudah-mudahan kita doakan terpilih gitu kan, amin gitu ya. Tentu kan gayanya tuh kan masih beda nih Bang. Gaya komunikasinya itu kira-kira gimana nih menghadapi tantangan itu? Tentu sih pasti beda. Tapi kita menyesuaikan diri, itu yang paling penting. Bagaimana kita membawa diri ke hal-hal apa yang harus kita lakukan kan? Ya ini bagian dari perjalanan hidup aja. Sebelum kita masuk ke dunia yang mana ya kita harus menyesuaikan di situ gitu loh. Tapi mungkin saja apa yang saya sudah lakukan di dunia entertain kan bisa dikawinkan dengan kita masuk ke dunia yang baru itu gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman yang baik ya kita bawa bersama tentunya. Ya yang jelek-jelek kita buang-buang aja gitu kan. Dan kita masuk ke dunia yang baru, mudah-mudahan itu kan, apalagi kalau jadi pemimpin, ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat masyarakat yang dipimpin. Ya pengennya seperti itu dan ya harusnya seperti itu sih. Siap. Berarti ya sebenarnya siapapun ya mental adaptif itu penting Bang ya. Penting. Apalagi di politik ini ya Bang. Penting banget dan itu ya memang harus dilakukan. Kita harus adaptif masuk ke segala lini ya harus bisa menyesuaikan diri. Berarti kira-kira kalau lama di industri kreatif dan nanti maju sebagai cabub gitu ya, ide-ide apa nih Bang yang mungkin tadi kan dikawinkan katanya gitu kan dari sisi komunikasi, tapi kalau misalkan kira-kira nih kalau mau bicara ide gitu untuk pembangunan Minahasa yang lebih baik, apa nih kira-kira mungkin Bang Opa bisa kasih bocoran lah sedikit. Selain tadi itu pariwisata. Ya tadi itu saya bilang Danau Tondano, ya why not, di sana harus ada banyak hotel untuk mendatangkan orang, karena ini ada yang hal baik yang sudah dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya, misalnya gubernur yang sekarang membuka penerbangan langsung dari Manado, Tokyo, Manado ke China beberapa kota, Manado ke Korea, sudah ada penerbangan juga ke Singapura rutin gitu kan. Nah itu kan pintu gerbang untuk mendatangkan turis dari negara-negara itu langsung ke Manado, apalagi Manado itu gerbang Pasifik yang bisa menjadi hub ke Indonesia Timur dan ke Bali. Nah itu sudah dibuka ya, kita harus manfaatkan itu juga ya, kita bangun Danau Tondano itu menjadi destinasi pariwisata internasional. Tapi ya untuk membangun itu kan harus ada hotel, harus ada atraksi, harus kita bikin ya mungkin kita bisa bawa pinisi di Danau Tondano untuk menjadi atraksi kan, why not gitu. Banyak sih sebenarnya, apalagi di Danau Tondano itu zaman Jepang itu ada ini airport danau apa istilahnya tuh, jadi pesawat mendarat di danau, sudah ada gitu di daerah, ada nama tempatnya Tasuka nama daerahnya. Ya itu bisa dihidupkan kembali gitu loh. Karena beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, saya diskusi soal itu. Oh boleh, dan itu investasi swasta bisa, itu sangat bisa untuk dihidupkan kembali. Ya saya belum cek ke sana lagi apakah itu sudah dikuasai masyarakat atau tidak, kan itu harus tanyakan lagi. Tapi paling tidak ada kesempatan untuk membangun itu lagi menjadi sebuah itu menunjang kawasan pariwisata Danau Tondano. Misalnya seperti itu ya, bisa jadi juga kita bikin lapangan golf di sana yang bagus untuk konsumsi orang-orang Jepang, Korea dan lain-lain itu. Kan mereka terbang ke Manado cuma 3 jam, 4 jam. Ya why not mereka datang berlibur sambil main golf, apalagi Korea sama Jepang itu kan golfer semua, hampir semua penduduknya. Siap. Di yang hal lain juga adalah kita bikin ya Minahasa itu menjadi daerah kreatif. Minahasa. Itu iya, membangun lini-lini kreatif, ekonomi kreatif bagi tentunya anak-anak muda di sana. Kita bisa bikin misalnya di Tondano atau di daerah mana ada sentra, misalnya apa tuh animator kan sekarang mereka nggak harus ke Amerika untuk membuat film animasi dan lain-lain. Kenapa nggak kita buat di sana itu satu sentranya? Ya tentunya harus ada step-stepnya, pelatihan mulai dari sekolah dan lain-lain. Dan kita jual mereka, kita cari link untuk industri itu. Yang paling penting kan sekarang
kita harus punya link. Kita bikin satu daerah, misalnya pengrajin, misalnya di Danau Tondano itu kan banyak eceng gondok. Ya nantinya mungkin itu akan kalau menurut saya sebaiknya dilokalisir, bukan dibasmi semua, tapi dilokalisir karena itu bisa jadi handicraft. Iya, dulu sudah pernah saya dengar ada pelatihan, tapi muaranya nggak ada. Maksudnya mereka bikin mau dijual kemana? Kita punya tugas harus mencari itu, karena ya akhirnya kalau nggak ada jalan keluar ya yang bikin juga lu udah latihan bikin macem-macem, nggak ada duitnya ya ngapain juga gitu kan? Betul. Jadi kita harus sampai ke hulunya, kita harus hulu hilir, kita harus kasih ke masyarakat gitu. Apapun itulah pelatihan-pelatihan itu. Gitu. Jadi kalau denger tadi ya bocoran-bocoran ide kreatif yang bakal dibangun sama Bang Opa itu menarik, karena kalau misalkan lihat infrastrukturnya udah ada. Minahasa juga punya sumber daya alam yang luar biasa yang kemudian bisa di-create sebagai wisata internasional gitu, narik turis-turis luar biasa. Dan kemudian gimana Bang Opa juga tadi coba untuk ngebangun SDM muda untuk bisa lebih kreatif dan juga inovatif dan akhirnya produktif secara aktivitas dan juga ekonomi gitu Bang dan itu penting buat paling masyarakat penting juga. Membuka lapangan pekerjaan, karena kalau kayak sekarang gitu, mohon maaf kalau di Minahasa sekarang semua orang pengen bekerja, cita-citanya jadi PNS, karena tidak ada lapangan pekerjaan yang lain. Ada mungkin tapi tidak masif, jadi semua orang berlomba jadi PNS, sementara ya PNS juga ada batasnya kan. Nah kita harus buka lapangan pekerjaan itu. Agrobisnis juga di sana kan harusnya bagus, karena kita tanah-tanah sana subur. Tinggal kita cari, yang penting kita punya link untuk mendatangkan investor untuk membangun daerah, itu yang paling penting. Itu kan nggak semuanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya soal APBD lah, mungkin tidak bisa besar, tapi kan kita bisa mengajak investor. Nah, investor itu butuh link. Betul Bang. Kalau sektor budayanya kira-kira apa nih Bang yang kira-kira bakal bisa menarik nih sebenarnya untuk Bang Opa olah budaya Minahasa yang sebenarnya bisa nih gitu kan? Tentu budaya ya salah satu ini juga target adalah itu bagaimana melestarikan dulu budaya itu kan harus dilestarikan dulu, karena yang terjadi di banyak tempat kenapa budaya itu lama-lama hilang karena tidak dilestarikan. Ya dalam hal ini misalnya kita tidak mengajak anak-anak muda millennials atau Gen Z sekarang untuk terlibat menyelami budaya-budaya setempat gitu loh. Jadi mereka harus diajak juga. Jadi dengan dilestarikan baru kita mikir step selanjutnya mau diapain nih budaya kita, kita bawa ke luar negeri, bawa kemana gitu kan. Segala sektor budaya itu bisa masuk seharusnya gitu loh. Ini aku yakin sih sama gagasan-gagasannya Bang Opa ini harus jadi sih. Amin. harus jadi. Mudah-mudahan itu bisa menggerakkan semua orang untuk mari kita bangun bersama. Makanya Minahasa lebih maju, lebih sebenarnya lebih maju. Tapi kalau di sana kan sebutnya Minahasa lebih maju. Oke, gas gitu. Oke, gas. Iya. Oke, gas. Minahasa lebih maju. Oke, gas. Jadi maksudnya mari kita bikin lebih maju bersama-sama gitu kan. Itu gagasan untuk masyarakat, mudah-mudahan. Tapi saya yakin sih masyarakat tentu nggak pengen gitu-gitu aja. Gitu. Saya suka bercanda dulu. Saya keluar dari Tondano itu 30 tahun yang lalu. Saya balik ke sana, ada satu yang berubah di sana. Ada restoran cepat saji satu tok. Iya. Ini ngelihatnya gimana ya, mungkin itu sarkas, tapi ya memang kenyataan gitu. Jadi kita pengen bisa lebih karena banyak bisa dilakukan di sana. Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan Bang ya. Oke gas nih Bang ya. Oke gas. Oke gas. Ngomongin oke gas kan Bang Opa juga kalau nggak salah di Pilpres kemarin juga kan ini ya relawan teman Jokowi dan sekarang juga relawan Gigih Berani 08 Prabowo Gibran kemarin. Iya, kalau 2019 dulu kan aku ketua umum DPP teman Jokowi. Nah di 2019 ini juga ketua umum DPP Gigih Berani 08. Berarti mesin politik juga udah ada dong Bang nih ya? Oh iya, sudah disiapkan. Siap, gitu. Jadi kemarin, nah waktu kampanye kemarin Pak Prabowo kan berkunjung ke kampung halamannya, namanya Kota Langowan, ya, itu di Minahasa. Ya udah kita menemani di sana sama Pak Prabowo di sana, ya makan siang bersama. Kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana membangun Minahasa, gitu. Nah kebetulan saya kan
komisaris di BUMN PT Perikanan Indonesia. Jadi saya ngobrol dengan Pak Prabowo tentang perikanan dan dia sangat tertarik ternyata dengan perikanan, pengen perikanan Indonesia itu maju gitu loh. Itu ya tentunya juga di Minahasa kan perikanan itu bisa dikembangkan. Perikanan laut itu ada di daerah Tanah Wangko, ada di daerah Kakas, sama Danau Tondano sendiri. Perikanan air tawar. Itu kenapa enggak kita bangun pesantren. Yang penting kita cari investor deh. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah tentu bukan tidak mampu, tapi akan lama untuk bergerak. Jadi kita harus cari investor, itu paling penting. Makanya harus jadi nih ya Bang Opa ya, biar maju nih Minahasa gitu ya. Amin. Jadi kalau ngomongin Minahasa itu meliputi wilayah mana aja sih Bang? Jadi Minahasa itu kan, mungkin kan banyak legend orang, sebetulnya Minahasa. Iya. Tapi Minahasa, makanya tempat yang aku ingin jadi bupati ini namanya Minahasa Induk. Karena dulu Minahasa satu itu. Terus mulai pisah jadi ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kota Madiatomohon gitu. Nah, yang tersisa dari itu adalah Minahasa. Ya sering disebut Minahasa Induk. Ibu kotanya Kabupaten Minahasa itu Tondano, Kota Tondano yang ada danau. Itu. Jadi itu di Pulau Sulawesi di paling atas, tapi ada di tengah-tengah lah di bagian atas itu. Udah banyak banget Bang tadi cerita ya dari latar belakang. Tapi aku mau balik lagi nih Bang ke belakang. Kayaknya ada yang unik juga nih yang perlu kita tahu nih kan. Dulu manajer artis tadi sempat disinggung gitu kan. Dan tadi juga sempat disinggung sekarang menjabat sebagai komisaris di BUMN. Iya. Itu gimana Bang? Pasti kan beda tuh Bang. Bisa nggak diceritain tuh? Beda pasti rasanya dong gitu ya kan, dari manajer artis sekarang jadi pejabat di BUMN gitu. Iya, kalau manajer artis dulu wartawan musik juga kan dari penampilan aja beda. Dulu saya ngantor tuh nggak pernah pakai kemeja. Kaos oblong terus, jeans gitu, nggak ada, malah celana, orang bilang celana kain tuh nggak ada gitu kan. Itu bertahun-tahun begitu, tiap hari ngantor ya begitu gitu loh. Dan kita menikmati hidup kayak gitu. Tapi tiba-tiba setelah 2014 itu ya ada beberapa hal lucu, tiba-tiba ada telepon, ke istana yuk, ini ada ini dipanggil ke istana misalnya gini. Waduh, di mana beli celana dulu sama kemeja putih sama celana kain ke mall gitu. Itu unik memang, tapi akhirnya menyesuaikan bagaimana kita harus bersikap dari dunia entertain yang ya boleh dikatakan santai banget lah ya, fun gitu. Tiba-tiba kita harus ke dunia ini yang ada birokrasinya gitu ya, kita harus ya duduk pun harus hati-hati gitu ya, ada hal-hal kayak gitu. Apalagi ya sekarang dibandingkan dengan kalau dulu misalnya jadi manajer artis ya keliling Indonesia, bawa artis, santai, pakai boot, pakai ini, tiba-tiba harus jadi ya katakanlah ditugaskan, ya ada bilang pejabat, tapi nggak merasa seperti itu. Tapi sebagai komisaris di BUMN ya saya harus bersikap beda. Ya, dan dananya juga harus pakai celana kain, harus kemeja, terus ya ikut rapat, mimpin rapat. Ya harus serius, nggak ada santai-santainya gitu. Dan ya bisa-bisa aja, itu namanya adaptif itu kan. Betul. Kita dimanapun harus bisa dan harus fast learn. Apapun ya, sekarang saya di Komisaris Perikanan Indonesia, sebelumnya di Komisaris di PT Perikanan Nusantara. Ya nggak ada ilmu perikanan saya gitu sebelumnya kan, tapi ya kita bisa belajar cepat, menempatkan diri bagaimana menjadi katakanlah pejabat misalnya. Ya ini jalan aja. Ya saya harus ya di komisaris itu saya harus mengurusin, saya harus paham audit, saya harus paham berbisnis ikan dan lain-lain gitu kan, karena tugas komisaris itu kan mengawasi, memberi masukan, melihat perkembangan kinerja board of director, dan memberi masukan apa ya. Kalau saya tidak paham, bagaimana saya mau memberi masukan kepada direksinya kan? Seperti itu. Jadi saya harus belajar cepat. Betul Bang. Ya Bang Opa juga tadi sempat disinggung pernah jadi staf sus Menteri Pariwisata Bang ya, Pak Arief Yahya gitu. Mungkin bisa diceritain waktu itu apa aja tuh Bang yang dilakukan, dan
berkaitan sama Minahasa mungkin ada yang dilakukan untuk Minahasa. Iya, waktu itu 2017 jadi masuk di tim staf khusus Menteri Pariwisata itu berarti banget sih buat saya, banyak belajar tentang pariwisata, ya kebetulan suka juga. Ya Pak Arief itu kan, Pak Menteri itu orang yang sangat ya buat aku menteri yang pinter lah ya dalam banyak hal. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Dan di daerah Sulawesi Utara sehubungan dengan itu saya membantu ini di event-event, misalnya di event-event pariwisata di Sulawesi Utara, misalnya waktu itu tahun 2018 jadi wakil ketua panitia TIF itu Tomohon International Flower Festival. Terus tahun 2019 jadi ketua panitia Festival Pesona Selat Lembeh di Bitung gitu ya. Jadi memang kita aktif jadinya untuk membangun pariwisata di sana, khususnya event-event, dan bawa menteri ke sana. Pak Menteri waktu itu kita ajak juga ke ada tempat wisata yang destinasi-destinasi baru yang kita bangun kayak di Rano Lewo di Languan, kita bawa ke sana. Terus ikut membidani terbentuknya ada komunitas namanya GENPI, Generasi Pesona Indonesia, itu komunitas pariwisata. Anak-anak muda milenial Gen Z yang aktif, kreatif. Ada fotografer, ada videografer, ada pemandu wisata, ada ahli-ahli sosial media, kita kumpulkan jadi satu untuk memberitakan dan membangun ini pariwisata seluruh Indonesia, ya termasuk di Manado juga gitu. Oh, berarti banyak ini juga Bang ya, banyak hal yang sebenarnya udah dilakukan bahkan sebelum ngejabat nih, sebelum jadi bupati. Makanya itu yang bikin tambah semangat. Gua bisa loh gini gitu loh. Dan itu juga yang bikin greget Bang ya. Iya. Udah tahu ilmu-ilmu di pariwisata gitu ya, karena lama di Kementerian Pariwisata dan ngelihat potensi yang luar biasa di Minahasa, akhirnya bisa nih untuk lebih maju lagi, dikembangin lagi gitu ya. Nah terus ini juga nih Bang, ini dikonfirmasi aja kalau misalkan keliru nanti bisa di ini Bang. Kabarnya Bang Opa juga udah ada kerjasama dengan Wapres terpilih nih ya, terkait buka usaha di Manado. Apa sih itu Opa? Jadi justru sudah sebelumnya dari tahun 2016 kan saya membuka usaha bersama Mas Gibran ini Markobar, buka martabak di Manado. Jadi boleh dibilang saya tuh co-owner lah, ownernya tetap Mas Gibran waktu itu, tapi sempat bertahan berapa tahun, 3 tahun mungkin. Sekarang kan mengubah konsep Mas Gibrannya, kalau dan sudah bukan Mas Gibran lagi yang ngurus sih sebetulnya, sudah ada orang-orangnya, tapi kita masih bekerja sama dengan konsep subsektor ekonomi kreatif itu yang ada 17 itu. Jadi ya itu semua bisa diaplikasikan di Minahasa sebetulnya. Cuman tinggal bagaimana niat dari kita sebagai misalnya menjadi kepala daerah, ya kita harus punya niat untuk itu, untuk membangun itu gitu kan. Niat mulia untuk membangun daerah, tentu ini juga luar biasa Bang ya. Iya, niat mulia itu amin memang. Siap. Itu harus disertai doa itu. Itu harus disertai doa, dan tentu ya ini politik harus realistis baik, gitu ya kan. Mudah-mudahan niat baik kita ya memang didengar. Ya memang arahkan ke sana, tinggal tanggung jawab kita. Mau menjalankan niat itu apa enggak? Nah, kalau tidak kan dosa besar yang kita tanggung nanti. Betul. Karena kan Bang ada orang yang ya sibuk dengan dunia kreatif, sibuk dengan dunia saja, pengen ngebangun tapi ya tidak ada aksi gitu kan Bang. Aku ngeliat sosok Bang Opa ini punya pengalaman ya kan, dan juga sudah kebayang apa yang mau dilakukan gitu ya kan. Dan niat mulianya tadi benar-benar dilakukan gitu kan, dengan daftar dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan ya berjalan sesuai keinginan dan sesuai rencana. Amin. Kita berusaha di atas yang menentukan. Bang Opa ini juga soal IKN menarik nih Bang. Dengan hadirnya IKN, iya dong. Ini kira-kira berdampak positif gak nih buat Minahasa? Ya menurutku sangat positif tentunya. Yang pertama ya misalnya saya jadi memimpin Minahasa, tentu pasti support sekali dengan ya sekarang aja saya sangat setuju dengan adanya IKN itu. Nah, keuntungan Minahasa itu kan secara geografis kan menjadi lebih dekat dari Kalimantan Timur ke Minahasa, jadi dekat.
Ya, bisa jadi mungkin kita bisa menjadi supplier untuk apa ya, bahan-bahan makanan dan lain-lain ke IKN. Sayur-sayuran, karena Minahasa kan juga kita banyak lah produksi sayur-sayuran dan lain-lain, dan itu karena kita punya apa istilahnya, tempat jualnya, ya bisa diperbesar kan industri itu. Ada lagi halnya ya mungkin Minahasa bisa banyak belajar dari IKN dengan sekarang IKN menjadi smart city, terus kota futuristik dan lain-lain, kan kita bisa banyak belajar dan menjadi lebih dekat. Dan tentunya ya ada hubungannya, sebagai pemimpin ya saya mau nggak mau kan harus mendukung. Ya dari sekarang pun sebelum jadi pemimpin sudah mendukung program pemerintah, misalnya Prabowo Gibran soal makan siang gratis. Nah ini sangat menarik untuk Minahasa karena ini juga akan menambah lapangan pekerjaan. Karena kita bisa segala hal yang mendukung makan siang gratis itu ya dilakukan lokal. Di Minahasa, bahkan di Minahasa bisa kita bagi-bagi, di daerah ini akan mensupport makan siang gratis untuk kecamatan ini, ya bahan-bahan pokok makanan itu kan bisa ambil dari sekitarnya. Nah itu bisa kita gerakkan di tiap kecamatan, atau kalau tidak ya wilayah yang lebih luas lah, beberapa kecamatan support kan, kita bangun pertanian sayur, beras, padi segala macam untuk mensupport itu gitu loh. Karena ya itu yang harus dilakukan menurut saya. Menarik Bang nih ya, IKN punya dampak luar biasa untuk Minahasa, dan banyak saya program, yakin itu dan banyak program-program yang bisa dikolaborasikan ya, dan berdampak positif juga untuk perkembangan ekonomi untuk warga di Minahasa. Tentunya ya, dan tujuan IKN dibangun kan adalah itu pemerataan. Jadi makanya dia benar-benar ada di center Indonesia. Jadi ya semua lebih ke tengah, ke ibu kota itu menjadi lebih mudah lah buat kita orang-orang yang ada di timur sana. Gitu. Siap, Bang Opa, makasih banyak sudah hadir di Puspenpol di program Parpol, luar biasa. Banyak hal yang didiskusikan. Tadi juga Bang Opa juga banyak cerita tentang apa yang bakal dibangun. Pokoknya aku sebagai anak muda gitu ya, lihat sosok Bang Opa ini anak muda banget gitu loh, Bang. Amin. Sosok pemimpin yang pastinya dekat sama anak-anak muda, dan juga ngegarap program-program buat anak-anak muda untuk Minahasa yang lebih baik. Pokoknya kita harus support Bang Opa, gimana caranya biar bisa membangun Minahasa agar lebih baik. Minahasa lebih maju. Oke, gas. Oke, gas. Siap. Siap Bang Opa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa jumpa lagi. Siap.